Dua pelajar penyerang pelajar lainnya di Palmerah, Jakarta Barat ditangkap polisi di sekolahnya. Selebritas yang juga utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor bea cukai. Unjuk rasa mahasiswa terjadi di sejumlah daerah. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta kenaikan harga BBM dibatalkan. Supporter Meksiko dan Afrika Selatan hadir di laga pembuka Piala Dunia 2026 memadati area Stadion Azteca. Pesta sepak bola dunia dimulai hingga 1 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bilang penataan kembali sistem dan skema MBG dilakukan lantaran adanya pembengkakan jumlah SPPG. Diduga pembengkakan ini karena adanya jual beli titik SPPG yang membuat pemerintah mengalami pemborosan dana sekitar 1 triliun rupiah per bulan. Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang sekali Sapa Indonesia Pagi hadir kembali untuk Anda di hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Beriman Atenaya. Dan saya Putri Oktavian, dan sejumlah informasi akan kami hadirkan saudara. Di antaranya masih lagi-lagi soal bagaimana respon masyarakat atas kenaikan harga BBM non-subsidi. Jadi gimana nih sesama jaket kuning kita, kamu visip, aku juga visip, ikut demo juga nanti di Bundaran HI. Waduh, kita kerja dulu aja. Kita kerja dulu aja, karena nanti saudara sekiranya jam 10 itu mahasiswa dari BEM UI dan juga mungkin di BEM seluruh fakultas ya. Ini rencananya akan berdemo di Bundaran HI Jakarta. Tentunya ini berkaitan dengan kondisi negara kita. Akhir-akhir ini banyak sekali kemudian tuntutan-tuntutan yang kemudian disiapkan oleh mereka, termasuk soal anggaran di APBN, kemudian soal BBM, dan juga beberapa poin lainnya. Tentunya ini nanti akan kita tanyakan apa saja sih sebenarnya tuntutan mereka yang ingin segera didengar dan juga dilaksanakan oleh pemerintah. Nanti akan kita hadirkan di dalam dialog Okta. Ya, karena kalau bicara soal kenaikan harga bahan bakar biasanya diikuti juga dengan kenaikan harga bahan pokok dan lain sebagainya. Tapi juga yang menarik tadi sempat beredar juga informasi soal adanya rencana skema bantuan atau insentif untuk masyarakat. Tapi ini sedang digodok oleh pemerintah, Bagaimana dan juga saudara sedang dikaji. Kita harapkan tentu ada win-win solution nih. Jadi ada kenaikan harga BBM tapi juga jangan sampai daya beli masyarakat melemah begitu, terutama untuk mereka yang ekonomi bawah atau masyarakat prasejahtera. Ya, kalau misalnya untuk non sejahtera atau ekonomi yang di bawah gitu ya, mungkin sudah banyak insentifnya, bantuan sudah banyak, tapi bagaimana dengan kelas menengah yang sudah menggunakan Pertamax juga mungkinnya sudah mulai berasa gitu. Nah, kita nanti akan tanyakan saudara kepada sejumlah narasumber yang ada di dialog di Sapa Indonesia Pagi. Tapi akan kita ke informasi pertama dulu di pagi hari ini, di mana blokade jalan dengan membakar spanduk unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis malam berujung cekcok dengan polisi. Cekcok sempat terjadi saat spanduk pendemo yang dibakar di badan Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat dipadamkan aparat. Aksi dorong antara polisi dan sejumlah mahasiswa baru bisa mereda setelah aparat berhasil menenangkan mahasiswa. Aksi turun ke jalan ini merupakan respons keras dari mahasiswa terkait dengan sejumlah isu, di antaranya kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax. Pun juga tertib. Begitu, sepakat Pak? Sepakat.
Aksi unjuk rasa juga digelar warga dan mahasiswa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Masa menuntut pemerintah membenahi ekonomi, dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ada timbal baliknya juga dengan Di Riau, demo mahasiswa Universitas Islam Riau sempat diwarnai aksi saling dorong saat mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Riau menuntut evaluasi 600 hari kinerja Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Di antaranya anggaran dapur MBG karena diduga marak temuan SPPG fiktif. Mahasiswa juga menyoroti harga BBM jenis Pertamax yang naik dan meminta kepemimpinan Prabowo Gibran membawa negara ini ke arah lebih baik. Kami di sini menuntutlah kepada pemerintah pusat, kepada terkhususnya Prabowo Gibran, evaluasi kinerja yang dilakukan sekarang saat ini, Bang. Bagaimana kinerja Prabowo Gibran sampai hari ini? Kalau sama-sama kita ngelihat, Bang, lebih banyak negatifnya, Bang, daripada positifnya. Karena perlu memang evaluasi besar-besaran. Jika reformasi tidak dilakukan, maka revolusi lagi yang dijalankan, Bang. Mungkin itulah dari mahasiswa Universitas Islam Riau. Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan harga BBM, subsidi Pertalite dan biosolar tidak mengalami perubahan sesuai ketentuan pemerintah. Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sebelumnya, harga BBM Pertamax naik sekitar Rp4.000 dari harga Rp12.300 menjadi Rp16.250. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bilang pemerintah tidak akan melakukan perubahan harga BBM bersubsidi dan LPG 3 kg. Kementerian SDM juga minta perusahaan penyedia BBM untuk menjaga stabilitas formula agar kenaikan BBM non-subsidi tidak terjadi secara radikal. Bahlil bilang kenaikan harga Pertamax karena mengikuti harga pasar minyak dunia. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Untuk subsidi sama sekali nggak ada. Baik, makasih ya. Melalui Menteri SDM, pemerintah menyebut tengah mengkaji sejumlah skema bantuan sebelum kembali berkoordinasi dengan Pertamina. Sedangkan formula subsidi sengaja difokuskan untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Sejumlah opsi regulasi kini sedang dipikirkan agar fluktuasi harga minyak dunia tidak memberikan efek domino pada sektor ekonomi masyarakat lainnya. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha baik dengan termasuk Pertamina. Kini kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seekor hiu tutul sempat menghebohkan warga dan wisatawan di Pantai Anyar, Kabupaten Serang, Banten. Satwa laut dilindungi tersebut terperangkap jaring nelayan.
Video amatir warga merekam detik-detik seekor hiu tutul terperangkap dalam jaring nelayan di kawasan Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Keberadaan hiu tutul yang terperangkap langsung menarik perhatian warga dan wisatawan yang berada di sekitar pantai. Petugas bersama nelayan setempat segera menyelamatkan dengan melepaskan hiu tutul ini kembali ke laut. Ya memang itu Pak, memang ketangkep. Kita tarik dulu ke belakang. Karena apa? Karena buat ngebeset dia jaringnya Pak. Kalau kita nggak dibeset jaringnya, itu dia nggak akan bisa keluar. Nah akhirnya kita tarik ke darat dulu sebentar, nanti kita bawa lagi ke tengah Pak. Karena saya nggak tahu itu, nelayan juga nggak tahu itu kalau itu dilindungi. Jadi akhirnya ya kita lepas lagi. Ya gitu. Itu aja Pak. Dua pelajar penyerang pelajar lainnya di Palmerah, Jakarta Barat ditangkap polisi di sekolahnya. Dari tangan pelaku barang bukti ikat pinggang, sebilah celurit, dan sepeda motor turut diamankan polisi. Dua pelajar menyerang pelajar lainnya di Gang T, Palmerah Barat 6, Jakarta Barat. Pada saat kejadian, korban tanpa sengaja berpapasan dengan gerombolan pelajar lainnya saat melintasi lokasi kejadian. Penyerangan menggunakan senjata tajam. Anggota Reskrim Polsek Palmerah menangkap pelaku di sekolahnya di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Sementara korban mendapat 7 jahitan pada bagian punggung. Setelah melakukan itu, pelaku langsung kabur. Nah, anggota kita melihatnya dari medsos pada sore hari, kemudian langsung ke TKP dan mencek CCTV. Saat itu juga dikejar dan didapatkan untuk dapat mengamankan pelaku. Saudara, diduga karena tak diberi uang sebesar Rp2.000, dua remaja di Senen, Jakarta Pusat tega melakukan perundungan kepada anak berusia 6 tahun hingga korban sempat tak sadarkan diri. Seorang bocah berusia 6 tahun jadi korban perundungan oleh dua remaja di Taman Keramat Pulo, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Peristiwa terjadi pada Sabtu malam saat korban yang tengah bermain tiba-tiba diseret oleh kedua remaja yang masih berusia 14 dan 16 tahun. Kedua terduga pelaku kemudian membawanya ke sebuah tiang listrik di sudut taman. Namun naas, ada kabel menjuntai dan terkelupas di tiang itu, hingga akhirnya korban tersetrum dan tak sadarkan diri. Keluarga menduga korban dirundung lantaran tak memberi uang sebesar Rp20.000. Keluarga pun melaporkan kasus itu ke polisi. Sudah kami lakukan adalah kami sudah bersurat ke Cipto, ke RRCM terkait minta visum. Nah, dan kami juga sudah mendapati CCTV dan besok akan kami tindak lanjutin untuk perkara. Hasil pengecekan CCTV itu memang unsurnya cuma iseng atau ada unsur kesengajaan penganiayaan atau bullying? Yang kami lihat dari CCTV memang ada unsur kekerasan terhadap korban. Menanggapi aksi perundungan di wilayahnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan mencabut program bantuan sosial terduga pelaku seperti Kartu Jakarta Pintar atau KJP maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar, dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan jika terbukti bersalah, kedua remaja dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Informasi lainnya usai jeda, saudara, selebritas yang juga utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor bea cukai.
Sapa Indonesia Pagi kembali menemani Anda, Saudara. Selebritas yang juga utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad, mengklarifikasi dirinya tidak terlibat dalam kasus Bea Cukai. Dalam konferensi pers Kamis siang, Raffi Ahmad membantah terlibat korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai dengan terdakwa pimpinan Blu-ray Cargo Group, John Field. Raffi menyebut hanya sempat bertemu tanpa berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak Blu-ray saat mengunjungi Amerika Serikat pada tahun 2025 lalu. Raffi bilang komunikasi yang dilakukan dengan pimpinan Blu-ray karena dirinya ditawari jasa penitipan barang. Sebelumnya, nama Raffi Ahmad pertama kali muncul di sidang terdakwa korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai dengan terdakwa pimpinan Blu-ray Cargo Group, John Field. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini foto, saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang. Oh enggak, saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu dalam kira rame-rame gitu kan? Lagi rame-rame, saya bilang, oh iya. Oke, nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu. Intinya saya basa-basi. Baik, setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain. Hanya sebatas itu. Saya nggak tahu kenapa, nggak ada. Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi? Saya tidak ada nomor teleponnya mereka. Tidak pernah terima kiriman apapun? Tidak pernah terima kiriman apapun. Sebelumnya, KPK membenarkan nama Raffi Ahmad muncul di sidang terdakwa korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai dengan terdakwa pimpinan Blu-ray Cargo Group, John Field. Nama Raffi juga muncul saat pemeriksaan di tahap penyidikan, namun KPK belum mendalami apakah ada dugaan penyelundupan di dalamnya karena jumlah barang yang dititip berupa 2 unit laptop. Namun KPK tidak menutup akan memeriksa Raffi jika ditemukan ada unsur pelanggaran. Betul itu ada fakta saudara RA itu menitip. Tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan. Sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Ditjen Bea Cukai. Sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Bergeser ke sorotan lain, Saudara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membantah isu kelangkaan pasokan batu bara sebagai penyebab terjadinya pemadaman listrik massal atau blackout di sejumlah daerah di Sumatera. Bahlil menegaskan pemadaman terjadi karena kendala teknis mesin pembangkit milik PLN. Bahlil menegaskan pasokan batu bara untuk sektor domestik sangat mencukupi, mencapai 170 juta ton. Guna meredam kekhawatiran publik, pemerintah berfokus pada perbaikan kerusakan mesin di sejumlah pembangkit. Saat ini Kementerian SDM menginstruksikan PLN untuk memaksimalkan proses mitigasi teknis agar aliran listrik kembali normal dan stabil. Selain itu, Kementerian SDM segera melakukan evaluasi total terhadap operasional PLN. Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya. Ya. Kemarin memang ada, belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan. Ya. Kita upayakan untuk segera tidak ada lagi pemadaman. Ya.
Sebelumnya terjadi pemadaman listrik massal di beberapa provinsi di Sumatera pada akhir Mei lalu. Peristiwa ini sempat membuat aktivitas warga nyaris lumpuh. Saat itu, PLN menyebut terjadinya blackout di sejumlah provinsi di Sumatera karena terjadi fenomena power swing atau osilasi tegangan tinggi. Jadi pemicu utama ambruknya sistem interkoneksi tersebut. Hasil investigasi PLN dan Baskrim Polri memastikan tak ada indikasi mengarah pada sabotase hingga menyebabkan listrik di sejumlah wilayah di Sumatera. Berikutnya, Saudara, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta untuk membahas investasi terkait pengembangan energi hijau. JK menyebut jika pertumbuhan ekonomi dalam energi berkaitan erat dengan transisi menuju energi hijau dan dibutuhkan adanya pengembangan energi terbarukan yang cukup besar untuk memanfaatkan potensi besar energi. JK menyebut jika Prabowo setuju langkah percepatan pembangunan energi nasional. Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bahagian daripada pembangunan nasional. Kini kita beralih ke informasi perang Amerika Serikat dan Iran, Saudara. Militer Amerika Serikat meluncurkan serangan udara ke Iran setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran akan membayar untuk negosiasi yang terhenti. Serangan baru di beberapa kota terjadi ketika upaya mengakhiri perang dihentikan Iran. Teheran bersikeras akan mempertahankan pengaruhnya di Selat Hormuz yang telah mengganggu pasokan energi global dan membuat harga minyak dunia melonjak. Angkatan Laut AS meluncurkan rudal jelajah Tomahawk dari USS Michael Murphy ke target-target di Iran pada hari Rabu waktu setempat. Iran mengancam akan membalas serangan itu dan sirene rudal berbunyi Kamis pagi di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut AS, sementara militer Kuwait melaporkan bahwa pertahanan udaranya juga ditembak. Amerika Serikat meluncurkan serangan udara ke wilayah Iran dan Presiden AS Donald Trump mengancam lebih banyak lagi usai helikopter tempur AS ditembak jatuh oleh militer Iran. Trump juga memperingatkan bahwa Teheran akan membayar untuk negosiasi yang dihentikan. Ancaman ke Iran disampaikan Trump di Gedung Putih dan media sosialnya beberapa jam setelah Bahrain, Kuwait, dan Jordania diserang Iran. Well, we're going to be attacking them very hard. You're resuming bombing? Yeah, well, we are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. You know, they shot down a very incredible, actually an incredible machine. And at first they said they didn't do it, then they admitted they did. It was sort of easy because we have the bomb. We actually have the bomb. We got very lucky that bomb didn't explode. That bomb was lodged in the helicopter, it didn't explode. It was on fire, but it didn't explode. It's just... Media Iran mengatakan otoritas Iran membenarkan telah menyerang armada kelima AS di Bahrain menyusul pelanggaran gencatan senjata oleh militer AS. Iran klaim angkatan bersenjata siap menghadapi musuh dan tidak akan menyerah. Sebelumnya, Amerika melancarkan serangan udara kedua ke Iran setelah Presiden Trump memperingatkan Teheran akan membayar harga atas negosiasi yang macet. نقض آتش‌بس و تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از جنوب کشور
ارتش با انواع پهپادهای انهدامی ناوگان پنجمین کشور در بحرین را آماج حملات پهپادی خود قرار داد. ارتش در این اطلاعیه اعلام کرد دوشادوش دیگر نیروهای مسلح تا پای جان برای مقابله با دشمن آماده است و تا تنبیه دشمن متجاوز از پای نخواهد نشست. Sebelumnya, Saudara, Iran meluncurkan serangan ke sejumlah pangkalan Amerika di kawasan Teluk Persia yang tersebar di Bahrain, Kuwait, dan Jordania. IRGC menembakkan 12 rudal balistik ke pangkalan udara Al-Azraq yang dioperasikan Amerika di Jordania sebagai tanggapan atas serangan Washington ke Iran. Iran juga mengklaim bahwa Angkatan Udara IRGC telah menyerang jet tempur F-35, F-15, dan F-16 Amerika. Iran bersumpah serangan akan terus berlanjut selama Amerika masih menyerang Iran. Unjuk rasa mahasiswa terjadi di sejumlah daerah. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta kenaikan harga BBM dibatalkan. Kami ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi usai jeda bersama Bremana Tenaya. Viva, dari sumber terjaga dan 7 tahap nanopurifikasi. Mineral baiknya dijaga optimal. Murninya berasa. Sejukan hidup sepenuhnya, Aku Viva, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. Kita anak Energen. Sukses dimulai dari sarapan bergizi lengkap. Energen, sarapan bergizi lengkap pilihan Alo Dokter. Ayo minum Energen. Kita anak Energen. Baru sari gandum peanut butter. Wah, kacang. Iya, selai kacangnya asli, tebal, selembut butter, manis, asin, gurih. Selai kacangnya asli, tebal lagi. Baru sari gandum peanut butter. Baru teh pucuk Flash Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Teh pucuk Flash Sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. Teh pucuk Flash Sugar, bagi-bagi miliaran hadiah. Le Mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Le Mineral tuh lebih seger, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral. Alergi, cepat minum Silergi. Reaksi cepat kurang dari 1 jam, tanpa kantuk. Aman untuk keluarga. Silergi, obat anti alergi. Produksi Konimax. Baru teh pucuk Flash Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Teh pucuk Flash Sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. Teh pucuk Flash Sugar, bagi-bagi miliaran hadiah. Le Mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Le Mineral tuh lebih seger, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Ayo berjemur demi vitamin D. Onde mande. Kalau nggak bisa berjemur, onde mande. Bila perlu, minum MyWell Vitamin D 1000 IU untuk penuhi kebutuhan vitamin D. MyWell Vitamin D 1000 IU. Baru teh pucuk Flash Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Teh pucuk Flash Sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. Teh pucuk Flash Sugar, bagi-bagi miliaran hadiah. Le Mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Le Mineral tuh lebih seger, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral. Mata yang udah capek tiap hari cuma dikucuk-kucuk doang. Makanya minum iFit, vitamin mata dengan kandungan 8 zat aktif. iFit dengan kemasan baru. Love your eyes, minum iFit dari Lapi. Ketika kau ketahui berbagai jurusan-jurusan yang tercerahkan mahasiswa
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia berencana turun ke jalan untuk menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Bersama BEM dari sejumlah perguruan tinggi lain, mereka akan menyuarakan 5 tuntutan, termasuk mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara. Terdapat 5 tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa dalam aksi tersebut. Pertama, stop pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ketiga, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme di ranah sipil. Dan kelima, menuntut Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Dalam aksinya itu, mereka menuntut pemerintah segera melakukan perbaikan ekonomi dan mengevaluasi menteri yang dinilai gagal menjaga stabilitas perekonomian nasional. Akhirnya kita menuntut untuk dicopotnya Menko Keuangan Purbaya sama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, karena kita menyadari bahwa kebijakan moneter tidak hanya berdampak terhadap upaya yang dilakukan oleh BI, namun mereka juga harus bertanggung jawab secara fiskalnya. Nah, juga kita juga menuntut itu terkait stabilitas ekonomi. Unjuk rasa juga sempat digelar sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Aksi unjuk rasa sempat ricuh. Massa mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi yang hendak membubarkan aksi mahasiswa. Mereka menolak kenaikan harga BBM Pertamax yang dinilai terlalu mahal dan akan berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat. Salah kenaikan BBM. Mungkin hari ini yang naik cuman Pertamax, tapi tidak menutup kemungkinan ketika Pertalite mengalami kelangkaan, masyarakat Indonesia akan beralih ke Pertamax. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, hari ini kami menilai bahwa Presiden Prabowo Gibran tidak sepenuhnya bagaimana menstabilkan harga BBM, kemudian mengembalikan ekonomi. Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah merespons rencana BEM seluruh Indonesia yang menggelar unjuk rasa di sejumlah wilayah. Fahri bilang, protes dan unjuk rasa mahasiswa merupakan bagian dari demokrasi dan dilindungi sepenuhnya oleh konstitusi. Karena itulah negara demokrasi ini menjamin setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya, untuk mengkritik pemerintah, untuk menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Jadi itu semua adalah bagian dari fasilitas di dalam negara demokrasi yang saya kira harus kita terima. Dan karena itulah kami ingin menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya mau menuntaskan agenda-agenda reformasi bangsa yang belum selesai. Sementara, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyebut pemerintah harus responsif dan menganggap serius aspirasi publik di tengah tantangan ekonomi saat ini. Riak-riak yang muncul ini adalah bagian dari upaya warga negara memberikan peringatan kepada negara agar tidak salah kaprah, salah jalan, terpleset terlalu jauh, memahami publik sendiri, dan akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak. Jadi jangan kemudian dianggap langkah-langkah publik itu adalah langkah-langkah yang inkonstitusional. Itu langkah-langkah yang diberikan ruangnya oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu responnya juga harus bijaksana. Jangan menganggap perbedaan sebagai lawan, tetapi anggaplah perbedaan itu sebagai masukan untuk pemerintah yang baik. Aksi demo mahasiswa ini digelar buntut kondisi perekonomian nasional dan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin memberatkan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan publik dan kondisi ekonomi, sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berencana menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada hari Jumat ini 12 Juni 2026. Terdapat 5 tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa di dalam aksi tersebut. Apa saja tuntutan utama yang akan diangkat dalam unjuk rasa kali ini dan bagaimana respons pemerintah atas rencana unjuk rasa ini? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Yatta Latov Masum Imawan, kemudian ada juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong, serta Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Atov, kemudian Bang Bahtera dan juga Mas Agung. Pagi semuanya. Selamat pagi Mas, selamat pagi. Baik, sebelum kita ke tuntutan, ke Mas Atov dulu. Mas Atov, hari ini kira-kira jam berapa akan sampai di Bundaran HI dan siapa saja yang akan bergabung selain dari BEM UI? Baik Mas, untuk berangkatnya kita nanti akan dari UI pukul 10 pagi. Nanti kita akan naik Kopaja bersama juga dengan BEM Universitas Pancasila, kemudian BEM NF dan juga BEM PNJ. Serta ada kawan-kawan BEM lain yang bergerak sendiri, ada IPB dan nanti kemungkinan ada UIN untuk langsung ke Bundaran HI. Perkiraan nanti akan sampai jam 11 sebelum Jumatan. Nanti kita akan Jumatan dulu baru kita long march langsung ke Bundaran HI. Begitu Mas. Kalau untuk jumlahnya apakah kira-kira sudah dikoordinasikan mungkin dengan BEM-BEM yang lain? Kira-kira ada berapa hari ini Mas? Ya. Kalau dari UI sendiri sama internal kita ada 1.000 dan gabungan dengan BEM lain kita bisa mencapai 3.000. Oke, baik. Sebelum ke tuntutan utama, nanti akan saya ke sana. Mas Atov, kemudian yang mendasari teman-teman dari BEM UI dan juga kemudian berkoordinasi dengan BEM dari universitas lain untuk demo hari ini apa Mas? Baik, untuk alasannya kita mahasiswa sebagai salah satu bagian dari rakyat, kita menganggap kenyataan yang kita hadapi sekarang ini adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas saja. Tetapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah sama sekali. Baik itu harga berasnya naik dan juga bahan pokok lainnya, lapangan kerja makin menyempit dan juga rakyat makin dihajar oleh pajak. Dan pemerintah hanya sibuk memoles citra, hanya sibuk mengumumkan data-data kosmetik sambil membagi proyek kepada kroni-kroninya. Oleh karenanya kita juga memandang bahwa kesempatan yang telah kita berikan dan juga waktu yang telah kita berikan itu sudah terlalu lama. Dan kita juga menganggap bahwa Prabowo Gibran sebagai pemimpin sudah menunjukkan wajah kepemimpinan yang sangat buruk pada saat ini. Arah negara juga tidak dibawa menuju Indonesia emas, melainkan menuju Indonesia bangkrut. Baik itu bangkrut secara demokrasinya, bangkrut secara ekonominya, dan juga bangkrut secara moral kepemimpinan. Begitu Mas. Oke, kritik yang disampaikan oleh mahasiswa ini kemudian Bang Bahtera dari Partai Gerindra, bagaimana Anda menanggapinya dan juga menanggapi aksi mahasiswa yang akan terjadi hari ini dan juga beberapa hari lalu sudah ada juga beberapa aksi di daerah lain? Ya, saya ingin mengatakan bahwa penyampaian pendapat, kritik, saran, masukan adalah merupakan bagian dari demokrasi kita dan memang kita negara menjamin itu. Jadi artinya apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman BEM, kita memberi apresiasi karena memang mahasiswa kan juga bagian dari agen of change. Nah, maka dari itu kita mempersilakan ya teman-teman kemudian untuk turun ke jalan, menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, dan itu semua diatur dalam undang-undang tentunya dan negara memperbolehkan itu. Artinya silakan aja, tidak jadi masalah. Namun yang paling penting adalah tentu juga harus secara proporsional, artinya apa yang disampaikan, kritik, baik saran ataupun penyampaian pendapat harus berdasarkan fakta-fakta. Dan kalau kita lihat bahwa yang menjadi seruan teman-teman ini terkait soal kenaikan harga BBM, kita kan melihat bahwa ini tidak berdiri sendiri, ada dinamika global yang tentu yang sampai hari ini tidak selesai-selesai soal perang, terus kemudian menyebabkan lonjakan harga minyak. Karena lonjakan harga minyak itu terjadi, disitulah pemerintah kemudian melakukan penyesuaian. Nah, kita tahu sendiri bahwa kita sangat tergantung sama impor BBM hari ini. Bayangkan kita hanya mampu memproduksi sekitar
600.000 barel per hari, sementara kebutuhan kita ada kurang lebih sekitar 1,6 juta. Artinya apa? Kita kekurangan setiap hari itu sekitar 1 juta barel per hari, dan itulah kemudian yang menyebabkan begitu ada situasi global, terus kemudian harga minyak dunia naik, maka tentu pemerintah harus melakukan penyesuaian. Tetapi dalam kondisi yang sulit begitu pun, pemerintahan Prabowo masih tidak menaikkan BBM yang subsidi. Kenapa? Kalau BBM subsidi ini dinaikkan, maka itu pasti akan sangat membebani rakyat, membebani masyarakat. Tentu harga bahan-bahan pokok juga akan ikut melonjak. Maka dari itu, pemerintah melakukan kategorisasi. Mana yang harus dinaikkan, mana yang tidak boleh dinaikkan. Terkait soal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kelas bawah, nah inilah pemerintah terus menjaga itu agar tidak dinaikkan. Sementara di negara-negara lain, bahkan misalnya harga BBM-nya ada yang jauh lebih mahal daripada Indonesia. Walaupun kita tahu Mas ya, beberapa tokoh-tokoh menyarankan ke Pak Presiden Prabowo atau pemerintahan Presiden Prabowo untuk menaikkan minyak. Tetapi Pak Prabowo dan pemerintahan Pak Prabowo bersikuku untuk tidak menaikkan minyak, terutama yang terkait soal BBM subsidi itu, karena pasti akan membebani rakyat. Ya bayangkan ya, kalau kita lihat di asumsi APBN kita kan minyak itu kan kita asumsikan hanya $70 USD per barel, sementara harga sekarang rata-rata dunia kalau kita lihat ya bahkan berkisaran 80 sampai 90, dan bahkan di beberapa bulan yang lalu sempat di kisaran harga $100 per barel. Artinya apa? Pemerintah mesti menutupi, karena asumsi APBN-nya hanya 70, berarti ada sekitar 36-an yang harus ditutupi. Nah, itulah yang membuat pembengkakan terhadap APBN. Nah, kalau ini dibiarkan berlarut-larut, maka itu juga akan mengganggu era APBN kita. Maka dari itu pemerintah melakukan konsolidasi jalan mana yang harus ditempuh, terus kemudian juga tidak terlalu membebani rakyat. Makanya diambillah keputusan kemudian untuk menaikkan BBM yang non subsidi ini, karena kan itu menyasarnya kan tidak sampai di kalangan bawah, begitu kira-kira Mas. Oke, baik, ini kebijakan soal BBM dan juga soal bagaimana pengaturan APBN juga akan nanti kami tanyakan ke Mas Atov, tapi sebelumnya saya mau ke Mas Agung dulu. Mas Agung, kita lihat ini aksi dari mahasiswa sudah kemudian lintas kampus gitu ya, dan hari ini juga diperkirakan ada ribuan orang yang akan berdemo di Bundaran HI. Apakah Anda nih melihat seperti political tipping point, di mana isu-isu ekonomi yang kemudian ada di masyarakat kemudian berkembang menjadi krisis kepercayaan politik yang kemudian dikhawatirkan ini bisa mengganggu kepercayaan legitimasi pemerintahan. Menurut Anda seperti apa, Mas Agung? Iya, saya melihat latar dari aksi teman-teman ya turun ke jalan, teman-teman mahasiswa sejak beberapa waktu terakhir itu dimotivasi karena memang ada gap, Mas Bremana ya, antara komunikasi pemerintah yang sejauh dan selama ini terlihat menggampangkan ya, khususnya di bidang ekonomi, bahwa semua baik-baik saja, kita pondasi ekonominya aman. Tiba-tiba di tataran policy itu justru sebaliknya seperti itu. Tiba-tiba Pertamax naik tanpa komunikasi ke publik, tiba-tiba kemudian IHSG ambrol, naik turun, termasuk nilai tukar kurs gitu ya, rupiah kita. Dan ada gap-gap lain. Kalau misalkan tadi Bang Bahtera menyampaikan ada ya tantangan eksternal yang luar biasa terkait geopolitik, kemudian juga efeknya geoekonomi dari global, saya kira di internal juga ada tantangan tersendiri. Bagaimana pemerintah mampu mengendalikan program-program populis yang itu menyedot anggaran cukup besar, dan itu membuat stress test terhadap fiskal kita cukup tinggi semacam itu. Nah, ini yang memang belum terkelola dengan baik, dan itu yang dilihat oleh teman-teman mahasiswa maupun masyarakat secara luas. Dalam artian sederhana saja, saya hampir setiap hari dalam satu pekan terakhir itu menerima keluhan teman-teman saya yang memang itu nggak terafiliasi dengan mahasiswa, Mas Bremana. Tapi teman-teman yang kelas milenial, pekerja yang merasa, tolong dong disampaikan Mas Agung, aspirasi kita juga kena dampak loh kelas menengah. Pertamax ini kelas menengah yang dihantam, yang akan mengubah daya beli mereka, cara mereka mengeluarkan ya uang gitu. Dan selama ini kelas menengah ini subsidinya dalam tanda petik insentifnya paling minimalis gitu, karena mereka dianggap mampu, tapi juga ketika seperti sekarang kondisinya juga rentan seperti itu. Jadi gap itu yang saya lihat membuat teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda dan aliansi lain yang itu akhirnya turun ke jalan, dan ini alarm keras
Dan eskalasi isunya, kalau selama ini arahannya ke DPR ya, ke Bang Bahtera dan teman-teman di Senayan, ini langsung ke Presiden loh. Gitu. Jadi kalau misalkan Mas Bremana menyampaikan ini ada arahan dalam tanda petik mereduksi legitimasi pemerintahan, iya, ya kalau selama ini itu buffernya adalah DPR, ya unjuk rasa ini sekarang ke Presiden, dan itu jelas menyasar program-program Presiden, MBG, ya kemudian juga soal koperasi desa, ya kemudian juga bagaimana mengurangi pemborosan, itu semua kan domainnya Presiden ya. Kalau soal militerisme saya kira pemerintah dan DPR semacam itu karena yang menggodok undang-undang. Tapi 5 dari 3 tuntutan itu adalah tuntutan untuk Presiden. Jadi menurut saya ini fokus utamanya Presiden dengan tim ekonominya. Kalau misalkan dalam tanda petik obat instan yang paling mujarab itu adalah reshuffle memang masih ditunda terus, saya khawatir eskalasi isunya akan meningkat dan itu memberikan fluktuasi di banyak hal ya, di harga-harga, di pasar, kemudian dalam konteks ya aspirasi di masyarakat. Jadi menurut saya harus diperhatikan dan saya berharap demo teman-teman ini ada yang merespon. Apakah ya merespon langsung dengan terlibat nanti turun ke jalan juga dari wakil pemerintah, apakah DPR atau dari kabinet semacam itu, supaya teman-teman ini punya kanal yang ditindaklanjuti dengan jelas. Jadi jangan diabaikan, jangan dibiarkan demo ini tanpa ada follow up yang jelas, karena tadi saya bilang eskalasinya bisa jadi meningkat kalau misalkan tidak diakomodasi dalam arahan dan kanal yang lebih konkret. Mungkin sebagai pengantar begitu. Respons dari pemerintah terutama yang ditunggu, jangan sampai kemudian tidak direspons, eskalasinya semakin meningkat gitu ya. Saya kembali ke Mas Atof. Mas Atof, tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Bahtera soal kenaikan BBM, alasannya seperti apa, kemudian juga bagaimana kemudian tidak membebani APBN jika subsidi ataupun membiayai dalam tanda kutip, jangan sampai Pertamax ini naik, kemudian membebani anggaran. Nah, dari tuntutan-tuntutan Anda, ada 5 gitu ya dari teman-teman Anda juga, bagaimana kemudian Anda meminta pemerintah untuk bisa dalam tanda kutip ini mengendalikan harga BBM, tapi juga bagaimana kemudian mengendalikan APBN agar tidak membengkak? Baik, sebenarnya begini Mas, ada satu hal menarik kenapa kita melaksanakan aksi di Bundaran HI. Tadi kalau Mas Agung mungkin menyampaikan 3 tuntutan dari 5 itu ke pemerintah langsung ke Presiden dan 2 sisanya mungkin ke DPR. Tapi kenapa kita aksinya di Bundaran HI? Karena kita melihat bahwa pemerintah eksekutif dan juga DPR sebagai legislatif itu sudah menjadi satu bagian yang menyengsarakan rakyat, Mas. Kita melihat bahwa ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang amburadul, yang mubazir secara anggaran, DPR tidak ada mengoreksi, DPR tidak ada mengawasi dan menginvestigasi begitu. Jadi kita ingin melakukan aksi di Bundaran HI karena kita ingin menyadarkan rakyat banyak dan juga memberi pesan kepada pemerintah bahwa mereka itu jika tidak berubah akan membuat Indonesia menjadi bangkrut. Kemudian jika PBN tadi ada yang menyampaikan bahwa kenaikan Pertamax ini adalah supaya BBM tidak bocor, tidak juga membengkak segala macam. Pertanyaannya adalah APBN itu mayoritas pendapatannya adalah dari pajak rakyat, Mas. Dan karena pendapatan mayoritasnya dari pajak rakyat, tentunya harus langsung kembali dong ke rakyat. Salah satunya adalah subsidi ini. Dan jika pemerintah ingin bilang adalah supaya menyesuaikan dengan harga global atau segala macam, di mana pesan-pesan pemerintah yang jujur untuk mengakui bahwa kondisi sekarang kita sedang menuju krisis? Tidak ada pemerintah melakukan komunikasi yang baik. Bahkan yang anehnya adalah pemerintah menaikkan pajak UMKM melalui PP 20 2026, tapi itu akan menyasar kepada rakyat banyak. Tetapi di sisi lain, ketika pemerintah menerapkan royalti kepada sumber daya batubara misalkan, di situ dibatalkan di kemudian hari dikarenakan diprotes. Tetapi untuk yang rakyat, pajaknya tidak dibatalkan. Itu satu. Terus kemudian ketika memang kondisinya adalah menaikkan Pertamax ini supaya menjaga PBN, kemudian gimana untuk program-program prioritas yang anggarannya membengkak? Yang kita juga sama-sama tahu bahwa akuntabilitasnya dipertanyakan, bahwa pelaksanaannya juga dipertanyakan begitu.
Dan juga pesan-pesan selanjutnya adalah pemerintah ini rasa-rasanya juga tidak bisa membagi pembagian tugas. Bahwa DPR itu tugasnya mengawasi, justru malah mengurusi rupiah. Dan juga pemerintah yang harusnya melakukan alokasi anggaran fiskal yang bagus, justru malah memboroskan anggarannya begitu. Kita dapat melihat bahwa kemarin ketika DPR, wakil ketua DPR malah mengurusi rupiah segala macam, padahal itu dalam konstitusi tidak diamanatkan untuk hal itu. Dan apakah hal itu akan membantu? Justru pasar malah makin tidak percaya, justru publik juga malah mempertanyakan, ini pembagiannya mana? Begitu, kurang lebih begitu, Mas. Oke, baik, ini beberapa yang disampaikan oleh Mas Atov terkait dengan fungsi DPR. Kemudian ada juga tadi soal bagaimana prioritas pemerintah dalam program yang menyerap anggaran banyak, dan juga bagaimana kemudian nasib dari kelas menengah yang kemudian selama ini seperti dianaktirikan. Mbak Matra, tanggapan Anda? Ya, yang pertama terkait soal misalnya DPR mengurusin rupiah. Ya, DPR memang harus mengurusi rupiah karena BI itu kan bermitra dengan DPR yang kebetulan mengurusi soal moneter. Terus kemudian Kementerian Keuangan mengurusi soal fiskal. Nah, tugas DPR adalah mengontrol ya baik BI maupun Kementerian Keuangan agar rupiah ini menguat. Nah, disitulah fungsi DPR, fungsi pengawasannya dilakukan. Kemudian terjadilah pertemuan itu di DPR yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Nah, setelah pertemuan itu, Mas, apa yang kita ambil positifnya? IHSG yang tadinya ambruk, di hari pertama naik 7%, di hari kedua naik hampir 4%. Terus kemudian kedua, rupiah yang tadinya menembus angka 18.200, perlahan-lahan mulai turun. Hari pertama turun 130 basis poin. Kemarin lagi turun lagi di angka kurang lebih kalau saya nggak salah angka ininya nggak menyentuh sampai 18.000. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR, bagian dari mengontrol pemerintah, bagian dari pengawasan pemerintah berhasil menurunkan kurs dolar terhadap nilai tukar rupiah, terus kemudian bagaimana memperkuat IHSG kita, dan berhasil di 3 hari terakhir ini kalau kita lihat. Artinya apa? DPR sudah bekerja secara maksimal dari sisi pengawasan dan kemudian memberi masukan terhadap pemerintah. Bahwa terkait soal misalnya ya Pak Presiden kita sudah sangat bijak. Hari ini ya Indonesia kita tahu sendiri bahwa setiap harinya kita kekurangan 1 juta barel per hari untuk kebutuhan minyak kita. Maka di bawah komando Presiden Prabowo mulai berpikir bagaimana agar hilirisasi soal BBM ini dilakukan. Mulai memperkokoh agar bagaimana lifting minyak kita ke depan yang harus dinaikkan jumlahnya supaya apa? Ketergantungan kita terhadap impor minyak mulai berkurang. Terus kemudian belum lagi hilirisasi yang lain. Kalau kita bicara tadi, pemerintah mulai mencari alternatif lain pembiayaan selain dari pajak. Tentu ya kita ingin agar pemerintah juga mencari alternatif di mana misalnya yang selama ini, mohon maaf, belum pernah ada sejarah perjalanan bangsa ini ya semua pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang sumber daya alam, baik itu batu baranya, baik itu tambang nikelnya, baik itu yang bergerak di misalnya perusahaan oil sawit. Kita lihat semuanya ditindak karena sudah terlalu lama bangsa ini, Mas, mengalami kebocoran-kebocoran yang begitu besar. Mereka menguasai sumber daya alam kita. Tetapi di sisi lain, pajaknya untuk negara sangat kecil. Ini semualah yang sedang diberesi oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Bahwa kemudian ini kan tidak berdiri sendiri. Ini kan dalam perjalanan bangsa kita ya, Mas. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, tentu harus ada kontinuitas. Mungkin Pak Prabowo sekarang sedang meletakkan bagaimana menerapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Supaya apa? Kekayaan negara kita yang selama ini mengalir ke luar negeri, kekayaan negara kita yang selama ini bocor, terutama di wilayah sektor sumber daya alam kita, harus kembali ke negara. Ini yang sudah diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kalau kita lihat, tidak ada pemimpin negara ya yang selama ini yang pengen menerapkan itu kecuali Pak Prabowo. Nah, itu bukti keberpihakan Pak Prabowo terhadap rakyat kecil. Bukti keberpihakan Pak Prabowo terhadap rakyat banyak. Kalau kita bicara lagi soal program, yang dikatakan banyak pihak bahwa
ini adalah program pemborosan. Bayangkan Mas, kalau misalnya program MBG ini bisa berjalan maksimal, ya, berapa banyak tenaga kerja yang hari ini dihasilkan? Kurang lebih 1,3 juta orang. Ya, berapa banyak UMKM kita yang bisa tumbuh subur? Karena sekarang ya bayangkan kalau 30.000 dapur yang beroperasi, artinya dia membutuhkan bahan baku yang begitu banyak, begitu besar, ya. Apakah petani kita tidak hidup mensuplai sayur-sayurannya? Apakah para peternak kita yang bergerak di bidang UMKM peternakan tidak tumbuh besar? Kalau misalnya ya telurnya diambil dari para peternak lokal, ya dagingnya diambil dari peternak lokal, apakah nelayan kita tidak berkembang, tidak tumbuh subur? Kalau misalnya lauknya yang berupa ikan diambil sebagai bahan baku MBG, artinya Mas, setiap dapur SPPG itu bisa menggerakkan UMKM berapa banyak? Belum lagi yang saya sampaikan tadi bahwa dalam satu SPPG itu bisa merekrut sekitar kurang lebih hampir 50 orang. Ya. Nah, inilah terus yang harus dijalankan bahwa di sana Mas ada misalnya ya karena ini program baru ada kekurangan, ya diperbaiki dong tata kelolanya. Inilah yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo. Jadi MBG intinya bukan pemborosan ya Mas Bang Bahtera ya. Dan di sana dianggap misalnya ada penyelewengan anggaran. Pak Prabowo secara tegas ini yang harus diawasi secara transparan. Oke, inilah Ya, momennya ketika diganti kepala BGN ya kita nantikan bagaimana kemudian tata kelolanya akan diperbaiki. Publik, tugas kita bersama baik itu DPR, begitupun masyarakat, begitupun mahasiswa, tugasnya untuk mengawasi secara agar program ini berjalan secara transparan. Baik. Sebelum nanti saya ke Mas Agung, saya kembali ke Mas Atov dulu. Mas Atov, jika misalnya kita anggaplah Pertamax tidak dinaikkan, tapi kemudian ini anggaran yang untuk menambalnya ini diambil dari dalam tanda kutip dana pendidikan dan juga dana yang mungkin digunakan untuk program prioritas lain yang menyerap banyak anggaran. Apakah ini bisa menjadi pilihan bagi pemerintah untuk bisa tadi meminimalisasi kenaikan harga Pertamax agar tidak bergejolak di masyarakat, Mas Atov? Ya, baik Mas, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk subsidi BBM ya, saya sendiri, kita dari BEM UI juga punya menganalisis sendiri dan juga berkomunikasi dengan ahli-ahli. Sebenarnya untuk BBM sendiri tepatnya adalah subsidinya itu langsung cash transfer. Dan subsidi BBM yang sekarang itu sebenarnya memang perlu diakui masih banyak tidak tepat sasaran. Akan tetapi, kalau misalkan dari mana anggarannya segala macam, tentu dari program-program prioritas. Kenapa? Karena kalau misalkan memang pemerintah mengakui bahwa ini adalah bangsa yang besar, maka buktikan dulu dari pemerintah. Buktikan bahwa sekarang kita sedang menuju krisis, faktanya sudah banyak. Di daerah-daerah sudah mulai pertalite, sudah mulai langka, begitu kan. Belum misalkan kita ngomongin energi lain, misalkan listrik, begitu. Terus juga pemerintah mau untuk mengalah demi kebutuhan rakyat banyak, kebutuhan dasar termasuk BBM begitu. Kemudian tadi Mas Bahtera menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen terkait tata kelola, terkait pemberantasan korupsi segala macam. Memang itu terjadi, cuma permasalahannya adalah apakah publik percaya? Apakah kemudian indeks korupsi akhirnya menaik? Justru yang terjadi kan indeks korupsi justru malah menurun, begitu. Belum kita ngomong terkait indeks kepastian hukum. Bagaimana pengadilan netral itu nilainya sangat jeblok sekali begitu. Disinilah makanya kita tadi menyampaikan bahwa waktu dan juga kesempatan kita sudah berikan dan juga kita sudah mempercayai, tetapi komunikasinya masih sangat buruk begitu. Dan juga terkait misalkan program MBG ya, tidak pemborosan anggaran segala macam. Permasalahannya adalah sekarang ini kan MBG itu banyak yang tidak tepat sasaran. Jika memang MBG berkontribusi kepada lapangan kerja, menumbuhkan UMKM dan segala macam, itu hanya berlaku jika tepat sasaran. Pada faktanya sekarang tidak tepat sasaran. Mas bayangkan, jika ada rakyat yang sudah makan 3 kali sehari, kemudian pemerintah hadir untuk memberikan 1 kali makan secara gratis, apakah di situ justru akan menambah konsumsi menjadi makan 4 kali sehari? Kan tentu tidak, tetap 3 kali sehari. Kemudian bagaimana pelaku ekonomi, entah itu UMKM atau catering dan sebagainya, yang sudah menyediakan sekarang malah disaingi oleh pemerintah. Begitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan, bagaimana pemerintah mengatur program-program justru buru-buru begitu. Dan kemudian jika kita ingin percaya bahwa pemerintah menerapkan rencana, menerapkan anggaran secara tepat, tata kelola segala macam, kenapa pemerintah dengan sengaja membicarakan terkait
FGD bla bla bla, diskusi bla bla bla. Itu kan Pak Presiden sendiri yang menyampaikan. Dan di situ justru membuktikan bahwa perencanaannya ya udah yang penting jalan dulu baru dibetulkan. Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa sekarang APBN sudah menipis begitu. Begitu kira-kira, Mas. Oke, baik. Sekarang saya ke Mas Agung. Ini sepertinya kepercayaan yang kita lagi soroti gitu ya. Banyak mungkin langkah-langkah pemerintah yang sudah dilakukan tentunya untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita, tapi kepercayaannya sangat mungkin di masyarakat rendah seperti itu. Nah, Anda melihat seperti apa, Mas Agung? Tadi Anda sempat singgung soal reshuffle dan juga bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini. Apakah tadi soal program prioritas yang harus kemudian dievaluasi kembali atau sesederhana ya udah reshuffle aja gitu? Iya, saya ingin menyampaikan bahwa kemarin kan Pak Julhas itu melakukan rakor ya dengan teman-teman BGN semacam itu dan lintas kementerian lain dan mengakui ada pemborosan 1 triliun per bulan. Jadi kalau misalkan di awal tadi Bang Batra sempat menyinggung bahwa ini program MBG sudah berjalan dan efektif, saya kira ini perlu dikoreksi. Karena ini yang memang dilihat masyarakat secara nyata ya. Ada pemborosan, ada ya mispengelolaan, ada transparansi yang belum jalan. Nah, kalau misalkan bicara menelurkan efek ke bawah, sekarang misalkan harga telur saja jatuh, harga pakan ternak naik. Jadi kalau mengalihkan efek ke bawah, yang mana gitu? Itu kan yang ditanyakan oleh publik. Jadi itu yang memang publik dalam tanda petik khawatir ya dengan tata kelola fiskal kita. Koperasi desa merah putih. Yang publik lihat apa? Ini kok kayak Indomaret, Alfamart ataupun ya minimarket pada umumnya gitu. Bedanya apa? Yang kita tahu kan koperasi dari bawah semacam itu. Jadi ada gap. Ya kebijakan populis yang bagus yang dibayangkan oleh presiden di tataran implementasi itu timnya nggak support, Mas Bremana. Dan mendapati gap itu terus. Nah, ini yang bahaya kalau tidak dimitigasi dan dikelola dengan baik. Jadi kalau maksud saya selain reshuffle solusinya evaluasi betul, stop dulu yang bermasalah. Jangan dilanjutkan lagi. Ini menjadi amunisi bagi teman-teman di jalan untuk terus mengkritik dan menggerogoti legitimasi pemerintah. Jadi kalau misalkan MBG ada berapa dapur sih yang oke, misalkan dari 27.000 hanya 1.000 dapur. 1.000 dapur itu dijalankan. Stop yang 26.000. Hentikan, saya bilang. Karena ini bahaya. Gitu, saya nggak mau pemerintah legitimasinya digerogoti. Kita butuh kesolidan, kita butuh kebersamaan. Tapi kalau dari pemerintah nggak sadar dia salah, ini repot gitu. Nggak perlu harus mengakui salah, tapi revisilah kebijakannya. Ditunda dulu kalau memang nggak perlu di stop. Supaya apa? Masyarakat juga objektif. Oh, pemerintah saya berubah kok. Pemerintah saya lebih baik. Tapi kalau progresnya minimalis, tidak ada akseleratif, ini repot gitu. Nah, membaca dari MBG, Kopdes ini kan belum jalan sepenuhnya, ditunda dulu ya, mending biayanya untuk misalkan subsidi BBM ataupun memberikan insentif BLT atau apapun lah untuk masyarakat kelas bawah dan kelas menengah sebagian yang memang membutuhkan semacam itu. Jadi hal-hal semacam itu kan perlu progres yang cepat. Nah, tim yang di bawah presiden ini, menteri-menteri ekonomi, jangan lagi santai, baik-baik saja, fundamental oke. Masyarakat nelen tiap hari itu, apalagi ngomong serok bawah, IHSG belum stabil, masih naik turun. Saya juga punya beberapa saham di IHSG, masih fragile, masih fluktuatif. Ini 5.000-nya 5.700, 5.900 goyang gitu. Rupiah juga masih goyang. Jadi kalau pemerintah ataupun DPR sudah mengkonsolidasikan, itu jangka pendek sekali. Nah, saya nggak mau lagi-lagi ini jangka pendek semua. 3 hari ke depan ambrol lagi. 3 hari ke depan kita panik lagi, kan nggak benar kayak gitu. Mengelola negara kan kita panik-panikan terus. Kita harus punya stabilitas yang jelas seperti itu. Jadi maksud saya, ayolah gitu, mumpung masih ada waktunya, mungkin kesempatannya masih terbuka, kita benahi satu-satu gitu. Tapi kalau komunikasinya masih menggampangkan, serok bawah, ya kemudian semuanya aman, ya kemudian mengalihkan ini global terus, ini repot bagaimana. Nah, itu yang saya ingin, cara komunikasinya berubah lah gitu. Kebijakannya juga direvisi lah. Jadi dan itu semua bisa dilakukan kok. Dan jelas peta jalannya semacam itu. Dan saya mengapresiasi ketika BGN ada pergantian karena ada kasus di sana, artinya semua menteri tidak imun terhadap reshuffle. Presiden tegas apresiasi itu, tapi itu tidak cukup.
Ya ini bawahannya harus digeber, harus disadarkan betul. Ya termasuk misalkan pemerintah kemarin rakor ya Pak Julhas, Caimin dan yang lain terkait evaluasi total MBG. Iya, follow up-nya apa? Kita tunggu seperti itu. Oke, yang kita nantikan tidak hanya komunikasi pemerintah yang baik, tapi juga bagaimana di belakang ini dikerjakan semua. Kita ingin efek jangka pendeknya langsung terasa, tapi juga tidak menutup kemungkinan kita juga ingin jangka panjangnya seperti apa dari pemerintah, dan juga kita berharap gitu ya semuanya bahwa apa yang kemudian menjadi prioritas dari pemerintah ini adalah bagaimana menstabilkan kondisi saat ini dibandingkan misalnya untuk memaksakan diri dalam tanda kutip membiayai program-program yang mungkin memakan banyak sekali anggaran pemerintah yang seharusnya mungkin bisa dialihkan ke program lain. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. 3 narasumber kami, ada Mas Atof dari BEM UI, kemudian Bang Batra Banong, kemudian ada juga ada Mas Agung Baskoro, pengamat politik dari Trias Politika Strategis. Selamat pagi semuanya. Pagi semua. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mas Selamat Ato, pagi, Mas Mas. Agung. Sampai ketemu lagi. Ya. Saudara, jangan beranjak, kami masih akan kembali dengan informasi berikutnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemanfaatan kantin sekolah kini masuk sebagai salah satu alternatif skema yang sedang dikaji. Selengkapnya, usai jeda. Anda masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional kini tengah melakukan penataan menyeluruh terhadap skema penyaluran program makan bergizi gratis. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemanfaatan kantin sekolah kini masuk sebagai salah satu alternatif skema yang sedang dikaji. Skema khusus ini dipersiapkan untuk diaplikasikan pada zona tertentu, terutama di wilayah terpencil atau 3T, guna memastikan program tetap berjalan efektif dan efisien. Langkah ini diambil karena kondisi geografis di setiap wilayah Indonesia tidak bisa diseragamkan. Pemberdayaan kantin sekolah dinilai dapat menjadi solusi bagi daerah yang memiliki kendala infrastruktur dalam membangun SPPG. Meski demikian, Istana memastikan skema ini masih harus melalui tahapan pemetaan zonasi yang matang sebelum resmi diberlakukan. Masalah MBG yang berkaitan dengan kantin sekolah. Baik, saya pikir itu bagian dari yang sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema. Barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk berlakukan di beberapa zona tertentu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN. Badan Gizi Nasional menata ulang pelaksanaan program MBG, terutama pada penataan anggaran yang dianggap pemborosan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan penataan kembali sistem dan skema MBG lantaran adanya pembengkakan SPPG sebanyak 6.877 titik, di mana seharusnya rencana awal titik SPPG hanya ditargetkan 21.000 saja. Diduga pembengkakan ini karena adanya jual beli titik SPPG yang membuat pemerintah mengalami pemborosan dana sekitar 1 triliun rupiah per bulan. Membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan nantinya akan ada potensi pengurangan total kebutuhan anggaran untuk program prioritas tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung kembali kebutuhan pendanaan program MBG agar sesuai dengan kebutuhan pendanaan di lapangan secara real. Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan
kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini. Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN. Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdul Rahman angkat bicara soal 21.000 lebih motor listrik yang telah dipesan Badan Gizi Nasional era kepemimpinan Dadan Hindayana untuk mendukung program makan bergizi gratis. 21.801 motor listrik telah dibayar dengan nilai anggaran 1,03 triliun rupiah dan saat ini dalam proses perakitan. Apakah selanjutnya motor ini akan dialihkan penggunaannya atau motor bisa dibeli oleh Kepala SPPG dengan sistem cicilan? Keputusan menunggu arahan Kepala BGN yang baru. Namun yang jelas pengadaan motor listrik ini juga masuk indikasi penggelembungan dana hingga 200 miliar rupiah. Totalnya 1,3 triliun, 0,3 triliun anggarannya. Nah, kemudian setelah dicek, rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Dan tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama. Ya sudah dibayar, ini kan sudah dirakit. Ya nanti keputusan nanti terserah Kepala BGN, kalau misalnya nanti ada keputusan dari Presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat, toh gajinya SPPG itu kan lumayan tuh 6 jutaan, kalau nyicil satu motor kan cukup. Mengenai beredarnya 26 nama-nama tokoh yang terlibat dalam skandal korupsi MBG, kuasa hukum Sony Sonjaya meluruskan bahwa pihaknya resmi menyerahkan 26 nama kepada penyidik. Beberapa di antaranya adalah oknum berinisial MS, SS, D, YZ, dan CA. Kuasa hukum Sony berharap pengajuan justice kolaborator dikabulkan agar kasus korupsi program MBG bisa diusut secara terang benderang. Saya luruskan pemberitaan-pemberitaan yang beredar di media bahwa yang telah disebutkan nama-nama itu bercampur dengan beberapa organisasi, totalnya keseluruhan ada 26 nama. Itu yang benar, yang telah diberikan kepada penyidik oleh klien kami. Jadi adalah, jadi jangan dikembang-kembangkan narasi-narasi yang nanti akhirnya jadi banyak pertanyaan kepada orang. Ya kita sebutkan aja lah berinisial seperti misalkan NS gitu loh, kemudian SS, lalu ada D yang disebutkan oleh klien kami, kemudian ada YZ yang disebutkan, lalu kemudian ada CA yang disebutkan. Nah yang lainnya nanti biarkan berkembang dengan sendirinya lah oleh penyidik. Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru merupakan pihak swasta. Direktur Penyidikan Jampisus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyatakan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta yang diminta wakil Kepala BGN saat itu, Sony Sonjaya, untuk mencari mitra dalam program MBG. Kejaksaan Agung menduga Sony telah memberikan akses ke AYS untuk mengintervensi tim verifikator mitra MBG. AYS juga telah memberikan sejumlah uang kepada tersangka korupsi tata kelola MBG, Sony Sonjaya. Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar pada portal mitra MBG ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara YS memfasilitasi SPPG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara YS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya, kepada tersangka SS.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, harga oli, dan suku cadang motor melonjak. Kenaikan harga ini dikeluhkan pemilik bengkel dan konsumen. Nilai rupiah yang tembus Rp18.000 lebih per dolar Amerika membuat sejumlah harga barang melonjak. Oli dan suku cadang motor misalnya naik hingga 30% atau sekitar 5 hingga Rp10.000. Di Bandung, Jawa Barat, para pemilik bengkel harus menaikkan harga jual produk mereka karena sebagian besar berasal dari impor. Harga oli jadi naik. Naik berapa ke berapa deh? Kalau dirupiahkan ada yang naik 5.000, ada yang naik 10.000, ada yang naik di 15, gimana mereknya ya nggak sama. Kenapa naik? Kenapa biasanya segini ya? Saya ceritakan aja harga belinya kita naik gara-gara dolar dan harga plastik juga mungkin pengaruh. Tidak langsung menurun lah. Jadi konsumen pun milih-milih gitu kan, melihat dia memilah-milah mana harga yang sesuai dengan budgetnya si konsumen gitu. Kenaikan ini pun ditanggapi konsumen yang berharap pemerintah bisa menstabilkan harga hingga bisa lebih terjangkau. Biar spare part lebih murah lagi, lebih terjangkau buat driver-driver lain juga. Ya, lebih baik lagi lah. Yang dari sel. Kemarin sel tuh naik 10.000, biasanya 90. Sekarang di bengkel jadi 100 kurang lebih. Kurang tahu deh, segimana ada olinya. Kadang soalnya sel juga sekarang olinya udah nggak ada. Jadi mungkin bakal beralih oli, mungkin bisa jadi. Kalau yang harus diganti dulu, paling yang dipentingin itu dulu. Misalkan uangnya belum ada, paling yang penting baru diganti, yang lainnya nanti dulu. Di Palembang, Sumatera Selatan, harga oli motor melonjak hingga hampir mencapai 50%. Kenaikan sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir di semua merek oli. Akibat kenaikan ini, pemilik bengkel mengaku omsetnya menurun hingga 40%. Ada yang harganya masih 45, bulan 6 ini kita sudah jual di harga 75. Menurun sih, kalau omset berguyur nurun. Dari bulan 4 ke bulan 6 nih, ya sekitar 30%, 40% anjlok lah omset. Itu kemungkinan bulan 7, 8, 9 itu akan naik terus. Karena kan dolar ini kan naik terus harganya tuh. Ya kalau misalnya keadaan tidak berubah, tidak menutup kemungkinan satu botol oli bisa 100.000 sudah. Selain oli, suku cadang motor juga naik hingga 15% dan ban motor hingga 20%. Abdul Rohim, Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV Bandung, Jawa Barat, dan Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lebih lanjut soal kenaikan harga oli kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, dan juru kamera Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Vida, bagaimana harga oli dan suku cadang motor di Bandung saat ini? Ya, Okta, di Kota Bandung harga oli dan juga suku cadang ini sudah mengalami kenaikan dan kenaikannya ini cukup signifikan di mana di 20 hingga 30% Okta dan juga saudara. Dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap usaha atau bisnis bengkel yang ada di Kota Bandung. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya adalah di salah satu bengkel yang terletak di Jalan Lombok. Dan Okta, kenaikan harga yang sangat terasa ini adalah kenaikan harga pada oli yang juga sudah berlangsung sejak kurang lebih beberapa minggu ke belakang. 20 hingga 30% harga oli ini bisa naik hingga Rp10.000. Tapi lebih lengkapnya Okta terkait bagaimana pengaruh kenaikan harga oli terhadap para pelanggan, masyarakat, dan juga tentunya kelangsungan bisnis di sini, begitu ya. Kami sudah bersama dengan Kang Tony di sini. Halo, selamat pagi Kang Tony. Ya, selamat pagi Kompas TV. Ya. Kang, ini infonya naik harga oli dan juga suku cadang sampai 20 hingga 30%. Sejak kapan Kang? Betul 3 minggu yang lalu Kang? Betul, 3 minggu yang lalu harga oli, spare part, dan yang lain-lainnya udah pada naik semua. Harganya mungkin bisa dijelaskan Kang, dari biasanya berapa sekarang jadi berapa? Ya, dari harga oli 45 sampai 65, bahkan ada yang sampai 70.000, ada yang dari 50.000 sampai 80.000 juga ada. Itu sekarang naiknya kira-kira per satu olinya berapa ribu rupiah? Ada yang 10.000, 15.000 sampai 20.000. 20.000 rupiah. Oke. Ini memang kalau oli itu impor semua apa gimana Kang, kok bisa naik?
Saya kurang tahu juga tak impornya atau gimana. Pokoknya oli naik lah semua. Ya. Kalau spare part atau suku cadang gimana Kang? Ada sebagian yang naik. Suku cadang ada sebagian yang naik. Ada yang juga yang seperti ban-ban juga naik semua. Banyak juga sales yang kabarin saya bahwa ini bannya udah naik katanya. Itu dari kapan Kang? Dari 3 minggu yang lalu. Kang, terus dengan naik-naiknya harga mulai dari oli, suku cadang, tadi juga ban mengalami kenaikan, ini gimana efeknya ke pembeli pelanggan? Ya, pelanggan banyak yang ngeluh juga sebagian ya, karena dia kaget juga pas beli, wah kok harganya segini gitu. Gimana biasanya segini kok segini? Ya saya juga bingung, emang dari sananya mahal, udah mahal gitu modalnya juga. Terus ini berpengaruh nggak ke omset dari bengkel sendiri? Ya berpengaruh sih, agak santai jadi bengkelnya. Biasanya kan kita rame gitu tiap hari, jadi agak menurun juga. Karena yang paling ya udah. Karena kalau semisal yang paling banyak biasanya dilakukan sama pengguna motor di sini tuh biasanya ngapain sih Kang? Ganti oli kah atau ban atau servis apa sih Kang? Sama press juga, press porok segitiga juga, oli juga, kampas juga, semua servis semua ada ya. Saya Spiti juga semua komplit di sini dan harganya memang naik. Jadi sangat terdampak begitu ya Kang. Terdampak. Baik, makasih banyak Kang Tony. Okta, memang akibat naiknya harga dari oli dan juga suku cadang, yang paling terasa ini adalah kenaikan harga oli, di mana memang ini menjadi kebutuhan rutin begitu ya dari para pengguna kendaraan motor atau kendaraan roda 2 untuk mengganti oli biasanya setiap 1 hingga 2 bulan sekali. Ini juga akhirnya dengan naiknya harga oli ini mempengaruhi omset dari bengkel, di mana banyak masyarakat yang menunda waktu penggantian oli, dan tentunya diharapkan harga oli yang naik ini bisa distabilkan kembali, mengingat kalau masyarakat menilai saat ini kondisi ekonomi ini sedang kurang baik begitu ya, sehingga dengan naiknya harga oli untuk kendaraan dan untuk mobilisasi mereka sehari-hari ini sangat terasa, Okta. Oke, ada kenaikan oli dan juga suku cadang sekitar 20-30% terjadi sudah beberapa minggu terakhir dan dikeluhkan tidak hanya pedagang tapi juga konsumen. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat. Saudara Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Informasinya usai jeda di Kompas Bisnis bersama Yan Rahman. Saudara, saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Yan Rahman. Saudara Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bahkan Maman bilang pemerintah telah menetapkan insentif pajak UMKM secara permanen untuk memberikan kepastian kepada para pelaku usaha. Menteri UMKM meyakinkan justru pemerintah memberikan kepastian hukum terkait insentif pajak UMKM. Menurutnya kebijakan yang sebelumnya selalu diperpanjang dari tahun ke tahun kini telah dibuat permanen. Maman menambahkan tarif pajak penghasilan PPH sebesar 0,5% tetap berlaku bagi UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Sementara pelaku usaha dengan omset hingga 500 juta rupiah per tahun tetap dibebaskan dari pungutan pajak. Menurut Maman, kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang selama ini disampaikan para pelaku UMKM kepada pemerintah. Terkait pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan yang selama ini selalu tidak ada kepastian waktunya, yang 1 tahun diperpanjang di era kepemimpinan Pak Prabowo, kemarin kita berlakukan secara permanen. Jadi pajak, insentif pajak untuk usaha mikro, kecil, menengah yang omsetnya di bawah 4,8 M per tahun, itu 0,5% itu diberlakukan permanen. Dan bagi yang omset pendapatannya 500 juta per tahun, itu 0%.
Jadi sama sekali tidak dipungut pajak. Jadi saya pikir ini langkah positif dan memang ini menjadi aspirasi dari sebagian besar pengusaha-pengusaha mikro dan kecil kepada kami Kementerian UMKM agar ada kepastian bagi mereka dan juga dipermanenkan. Sementara itu, Saudara, ekonom memperkirakan kenaikan harga Pertamax hingga 32% memiliki efek domino terhadap sektor real, mulai dari meningkatnya jumlah penduduk rentan miskin hingga potensi gelombang PHK. Sejumlah ekonom menyoroti risiko nyata kenaikan harga Pertamax ke dunia usaha, yakni soal peningkatan pemutusan hubungan kerja pada kuartal 3 tahun 2026. Jika biaya operasional perusahaan terus melonjak tanpa adanya langkah mitigasi dari pemerintah. Selain itu, dampak lainnya juga di depan mata, seperti daya beli kelas menengah akan semakin tergerus yang berpotensi meningkatkan jumlah penduduk rentan miskin. Kenaikan harga pangan juga sulit dihindari akibat membengkaknya ongkos transportasi dan juga distribusi. Kondisi ini diperparah oleh tantangan pelemahan rupiah. Saudara, data PMI menunjukkan tekanan manufaktur Indonesia relatif lebih besar dibanding beberapa negara ASEAN pada April 2026. Vietnam masih bertahan di zona ekspansi dengan PMI 50,5 dan Malaysia 51,6, sementara Indonesia jatuh ke 49,1 dan Filipina lebih dalam ke 48,3 selama periode Februari hingga April 2026. PMI Indonesia ini turun 4,7 poin dalam 2 bulan, kecepatan jatuh paling tinggi di kawasan. Salah satu faktor yang relevan adalah posisi struktural Indonesia di rantai pasok regional yang masih banyak mengimpor bahan setengah jadi untuk diolah kembali. Kondisi ini membuat setiap pelemahan kurs langsung merambat ke biaya produksi industri di dalam negeri. Lalu seberapa jauh kenaikan BI rate hingga kenaikan BBM non-subsidi bisa memicu gelombang PHK? Kita langsung bahas bersama ekonom KOR Indonesia, Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, selamat pagi. Apa kabar? Pagi Mas Yan, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Dipo, ini ada berbagai tantangan ekonomi yang baru-baru saja juga terjadi. Tekanan ekonomi menghimpit dunia usaha nasional seperti geopolitik, pelemahan rupiah, dan juga menurunnya daya beli. Seberapa besar sebetulnya hal ini memicu gelombang PHK atau justru memang sudah terjadi secara perlahan? Ya, saya rasa itu betul sekali Mas Yan. Mungkin sebelum ke dunia usaha, kita harus melihat dampak terhadap kelas menengah dulu. Saya rasa memang dengan kebijakan Pertamax yang dinaikkan, seakan-akan kelas menengah memang dikorbankan untuk membayar ambisi pemerintah yang terlalu tinggi. Kita harus ingat kelas menengah itu sudah terkena beberapa badai. Pertama memang rupiah yang melemah, kedua inflasi dari luar negeri termasuk harga Pertamax yang naik, lalu juga kenaikan suku bunga cicilan yang 0,75%. Bank Indonesia pun sudah memberikan signal bahwa ke depan dia akan lebih pro stabilitas. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar suku bunga pun akan tetap dinaikkan selama rupiah masih melemah. Nah, ketiga kendala ini sangat-sangat dihadapi oleh kelas menengah. Jadi ini sudah semakin berat. Artinya apa? Artinya daya beli mereka pun mengecil. Karena gaji pendapatan real mereka cenderung sama, bahkan cenderung turun. Sedangkan biaya-biaya itu naik di mana-mana, kecil-kecil tapi banyak. Jadi daya beli mereka akan turun. Nah, ini akan membuat ekonomi kecil gitu. Sedangkan si kelas menengah memang adalah roda penggerak ekonomi Indonesia. Kita tahu kelas menengah itu konsumsi rumah tangga adalah lebih dari setengah PDB Indonesia. Nah, jadi dampaknya apa buat dunia usaha? Dunia usaha pun memiliki masalah sendiri. Ya, satu jadi ya, rupiah yang terus melemah, dan kedua tadi sama imported inflation. Jadi industri apa yang akan kena? Memang industri-industri yang komponen impornya sangat tinggi. Tapi sayang sekali di Indonesia banyak sekali yang industri yang komponen impornya sangat tinggi.
Kita contoh bicara soal konstruksi, kita baja impor, besi kita impor, bahkan semen aja kita impor. Kita ngomongin pangan, kedelai kita impor. Itu kita tahu di Banyuwangi sudah banyak pengusaha tahu tempe yang gulung tikar karena kenaikan harga ini. Dan begitu banyak di lain. Contoh lain seperti di otomotif, itu harga oli sudah naik, harga suku cadang sudah naik, dan plus harga Pertamax naik. Jadi itu akan dirasakan. Dan saya rasa pemerintah kurang tepat ya, karena dia bilang, oh ini akan hanya, masa sih orang kaya aja menanggung si shock ini gitu. Saya rasa itu kurang tepat karena banyak tukang Gojek pun yang pakai Pertamax gitu. Jadi ini menurut saya sangat-sangat memprihatinkan, kurangnya empati. Lalu kepada dunia usaha, apa sih yang kemungkinan terdampak? Dari Kementerian Industrian ada 5 industri yang dia bilang akan terdampak. Tekstil, plastik, otomotif, elektronik, dan semen. Jadi ada 5 industri tersebut. Nah, di Core Indonesia sendiri kita pun sudah menghitung. Karena memang kita melihat ada banyak sekali tren yang kurang baik lah di kita. Jadi kita mengestimasikan PHK itu akan naik sekitar 15 sampai 20 ribu tahun ini. Itu di atas tahun lalu. Tahun lalu kita ada 88 ribu PHK. Ya, jadi mungkin total tahun ini sekitar 100 ribu. Dan perlu diingat ya, PHK ini adalah angka yang formal kan. Kan selain PHK ada juga mungkin yang tidak memakai kontrak kerja yang baik, ada yang jam kerjanya dikurangin, ada yang pekerja part-time, ada begitu macam. Jadi saya rasa memang dari dunia usaha sudah masuki kategori namanya wait and see. Ya, dari Apindo itu Mas ada survei dan dia adalah industri menengah besar. Dia bilang dalam 5 tahun ke depan mereka tidak berencana ekspansi karena masalah geopolitik dan juga masalah domestik. Gitu. Artinya apa? Artinya mereka tidak akan menambah karyawan, bahkan ada diskusi soal PHK, begitu Mas. Ya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dampak dan juga industri dan sektor mana saja yang terdampak, kita kembali ke pelaku usaha. Mas Dipo, ini ada pelaku usaha yang kami baca gitu curhat mulai menghentikan lowongan pekerjaan hingga ada rencana mempercepat rencana PHK pekerja karena tidak kuat menahan arus kas usaha. Apakah Anda melihat ataupun ada riset dari Core ini terjadi pada sebagian kecil pengusaha atau justru seperti fenomena gunung es? Mungkin lebih besar ya. Jadi memang seperti tadi ditunjukkan sama Mas Yan, memang data PMI manufacturing kita mengamali pemunduran. Jadi dari data bulan Februari, Maret, April itu memang trennya turun. Sekarang kita sudah di bawah 50. Artinya memang kita sedang konstruksi si industrinya itu. Dan itu betul sekali, jadi bukan hanya yang besar, tetapi kan jadi yang si besar ini mungkin biar terdampak karena mungkin biaya bahan baku mereka meningkat ya, karena rupiah melemah dan inflasi dan segala. Tetapi di lain sisi, di sisi customer-nya pun daya belinya sedang melemah. Gitu. Jadi ini mereka benar-benar tertimpa 2 masalah di saat yang sama. Jadi bukan hanya industri manufacturing, bahkan UMKM yang kecil pun pada akhirnya kemungkinan besar akan merasakan juga karena memang daya beli yang turun tersebut ya. Dan PHK ini sebenarnya sangat-sangat serius menurut saya karena memang sangat-sangat berpotensi tinggi terjadi, terutama buat angkatan kerja yang baru lulus tahun ini. Jadi untuk anak-anak yang baru lulus universitas tahun ini dan itu ada sekitar 1,5 juta sampai 2 juta orang, itu akan sulit sekali mendapat pekerjaan. Berarti Mas Dipo artinya masalahnya bukan hanya di potensi PHK tapi juga penyerapan tenaga kerja yang akan semakin rendah begitu karena perusahaan-perusahaan meminimalkan untuk membuka lowongan. Betul sekali. Kita lihat tren sekarang gitu. Jadi misalnya ada pembuka lowongan, kita kemarin melakukan interview kecil-kecilan ya. Untuk pekerjaan fresh grad, si perusahaan itu maunya pengalaman 3 tahun, 5 tahun. Karena yang 3 tahun, 5 tahun mereka baru kena PHK dan tidak ada lapangan pekerjaan, mereka nggak ada masalah. Gajinya kecil, ya kan. Yang penting gue kerja deh, walaupun nggak ada gajinya lebih kecil. Tetapi untuk mereka yang baru lulus, artinya mereka tidak mendapat kesempatan. Ini jadi memang sudah menjadi masalah yang sangat struktural di ekonomi kita, ya kan? Harapannya tadinya kan kita 2045 kita Indonesia emas. Indonesia emas itu ceritanya populasinya banyak dan produktif. Produktif artinya mereka bekerja, ya kan? Tetapi kalau kita populasi banyak tapi tidak bekerja ya itu menjadi masalah gitu, Mas Yan. Kita lihat lagi yang terjadi beberapa waktu lalu, tadi juga sempat di-mention oleh Mas Dipo terkait juga dengan kenaikan harga Pertamax. Ini sejumlah ekonom juga bilang sebelumnya, ini akan memukul pekerja kelas menengah. Apakah kenaikan harga Pertamax ini juga berpotensi menambah tekanan dunia usaha? Kalau kita urut-urutkan kaitannya begitu, kenaikan Pertamax dengan potensi menambah tekanan dunia usaha itu, kalau kita urutkan alurnya seperti apa sih Mas? Ya, jadi mungkin transmisi yang paling tepat adalah melalui si daya beli tersebut.
Karena si kelas menengah ini kan memang sudah tertekan ya, dan ini bukan masalah pemerintahan sekarang, memang ini masalah sudah bertahun-tahun. Kalau kita lihat data 5 tahun terakhir, itu ada 10 juta orang yang turun dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah. Ya, artinya apa? Artinya ini memang masalah struktural. Dan kalau kita lihat 5 tahun terakhir, itu kan tidak ada perang, tidak ada rupiah melemah, tidak ada inflasi dari luar negeri, dan tidak ada kenaikan BBM non subsidi yang sebesar 30% ini. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar tahun ini si kelas menengah pun akan turun menjadi calon kelas menengah, dan mungkin lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, si turun menjadi calon kelas menengah ini artinya apa? Artinya purchasing power atau daya beli dia berkurang, ya kan? Karena mungkin gajinya sama atau mungkin tadi ada PHK, sedangkan biaya-biaya tadi naik semua tuh, ya kan? Dan kali ini mungkin tidak seperti 98 ya, di mana biaya naik sangat cepat ya, karena mungkin rupiah pas itu 4.000 ke 16.000. Saat ini kan naiknya berlahan ya, 50 perak, 100 perak, mungkin turun lagi 25. Tetapi tren itu tetap berlanjut, dan itu akan dirasakan oleh banyak industri. Kenapa? Karena hampir semua industri itu memiliki komponen impor yang sangat-sangat tinggi di Indonesia. Emang ini masalah di struktur fundamental ekonomi kita. Jadi dengan sekarang keadaan ini, kalau misalnya Mas Ian gajinya sama, kan nggak mungkin Mas Ian gajinya naik terus, tetapi biaya cicilan tadi naik, cicilan KPR naik karena suku bunga naik, lalu biaya makanan, minyak goreng, HET ini sudah ditetapkan naik, ya kan, lalu biaya transportasi, oli naik, sekarang Pertamax pun naik gitu. Jadi Mas itu duit ekstranya semakin sedikit, si daya beli untuk beli barang-barang yang kurang penting. Nah, ini si kurangnya belanja ini itu yang akan menyebabkan banyak dunia usaha, terutama barang-barang yang tertier, yang bukan pangan dan bukan sandang, itu akan menurun. Ya, karena jadi lebih mungkin ada lipstick efek kita ngomong sekarang, tetapi saya rasa trennya akan cukup berat lah, terutama untuk kelas menengah ya, karena kelas menengah ini kan juga bukan yang miskin banget nggak bisa makan, tapi nggak kaya banget sampai punya rumah 2 atau mobil 2 gitu. Jadi mereka mepet-mepet aja bayar uang sekolah pas, ya kan, kita bentar lagi juga bayaran uang sekolah kan, buat makan, buat bulanan, buat KPR, itu nggak pas-ngepas aja gitu. Jadi saya rasa ini sangat berbahaya pemerintah melaksanakan kebijakan ini, karena dia memang menekan si kelas menengah ini. Saya rasa kurang berempati lah sama masalah yang dihadapi kelas menengah, begitu Mas Yan. Oke, ini berarti artinya ujung-ujungnya ke daya beli masyarakat ya. Tadi juga Mas Dipo sempat menyinggung terkait dengan tekanan di sektor industri manufaktur berpotensi menyebabkan sekitar 15.000 hingga 20.000 pekerja akan terkena PHK. Dari mana datangnya estimasi angka ini? Kita bahas usai jeda. Mas Dipo, saat lagi tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, soal potensi PHK di tengah himpitan ekonomi, kita lanjutkan perbincangan dengan ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, tadi saya sempat bertanya terkait dengan riset Core Indonesia yang menyebutkan tekanan di sektor industri manufaktur berpotensi menyebabkan detailnya 15,3 sampai 20,3 ribu tenaga kerja akan di PHK. Dari mana estimasi angka ini muncul, Mas Dipo? Ya, kita menggunakan basic awalnya adalah table input-output yang dikeluarkan oleh BPS di tahun 2020, lalu disesuaikan ke tahun ini. Lalu kita juga menganalisa survei PMI S&P Global yang tadi ditunjukkan itu, bahwa kita sudah menunjukkan ada kontraksi. Nah, tren kontraksi ini kita rasa akan terus berlanjut gitu, karena memang bahan baku impor itu sangat tinggi gitu. Jadi si PHK itu sebenarnya benar-benar dari angka-angka tersebut, lalu kita breakdown industri mana aja nih yang terdampak. Dan itu alhamdulillah itu matching juga dengan beberapa industri yang pernah di-mention oleh Kementerian Industri gitu. Jadi memang yang terdampak industri apa, yang memang industri yang komponen impornya tinggi, ya kan. Dan beberapa industri mungkin dia lebih lambat, ada beberapa lebih cepat, ya kan. Jadi memang ada beberapa industri ketika rupiah melemah, dia langsung naik harganya, seperti tadi ya, suku cadang atau oil, karena tidak ada inventory. Tetapi ada beberapa yang mungkin dia ada inventory, jadi dia nanti-nanti aja lah naikin harga. Dan itu terlihat sekali di data April BPS, harga konsumen itu cuma naik 2,4%, sedangkan harga produsen naiknya itu cuma 3,8%. Ya, seharusnya harga konsumen itu di atas harga produsen. Kenapa? Karena produsen itu perlu untung ya.
Ya kan? Artinya apa? Artinya akan ada penyesuaian harga. Dan ini penyesuaian harga terus terjadi di lapangan sampai hari ini. Seperti contoh yang Pertamax yang besar. Tetapi juga tadi pagi Pak Budi Gunawan dia bilang harga obat-obatan sudah naik 10-2% karena komponen impor tersebut. Nah, kenaikan harga ini ya kan ini yang membuat semakin berat si industri-industri ini. Ya kan buat customer juga semuanya kan tidak bisa dikecilkan ya. Ada berapa industri misalnya makanan. Kalau harga naik ya dia kecilin, namanya shrinkflation. Jadi dia kecilkan barangnya, tapi harganya nggak usah turunin. Tapi tidak semua industri bisa seperti itu karakteristiknya. Jadi ada beberapa industri ya kalau harga naik ya konsumer nggak bayar, gitu nggak beli, udah gitu aja. Jadi itulah yang bikin dunia usaha pun tertekan ya. Ditambah begitu banyak masalah yang lain lah di negara kita saat ini. Oke, kalau kita kaitkan lagi Mas Dipo dengan PMI manufaktur, tadi juga kita sempat sajikan datanya yang juga saya dapatkan dari KOR begitu soal PMI manufaktur ASEAN. Ini bisa dijelaskan Mas, kaitannya dengan indikasi pengurangan serapan tenaga kerja di Indonesia, juga dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang ada di data tersebut. Ya, mungkin yang pertama kita harus sedikit fair ya Mas Yan. Jadi memang bukan Indonesia saja yang mengalami kontraksi PMI manufacturing. Itu yang pertama. Jadi memang banyak sekali negara itu mengalami pelambatan. Jadi terutama negara-negara tetangga kita. Jadi ini bukan hal yang aneh yang dirasakan oleh Indonesia. Tetapi yang unik di Indonesia memang adalah masalah daya beli kelas kita sendiri. Ya kan sampai hari ini masalah yang tadi saya bilang masalah kelas menengah yang sangat sedikit dan orang miskin yang masih banyak. Ini tetap menjadi problematik di konsumen kita di demand side-nya. Nah, kalau tadi ya, jadi mengenai si PMI manufacturing ini saya rasa sudah sangat-sangat jelas bahwa again ini akan terkait dengan lulusan angkatan kerja. Karena dari banyak dunia usaha yang menengah dan besar, ketika dilakukan survei mereka bilang bahwa mereka tidak berencana ekspansi selama 5 tahun ke depan. Ya kan karena masalah geopolitik dan masalah domestik. Ya, artinya apa? Artinya ada 1,5 juta sampai 2 juta mahasiswa yang lulus tahun ini akan tidak terserap dan ini sangat-sangat berbahaya menurut saya karena produktivitas kita jadi turun, lalu PHK juga banyak menimbulkan keresahan sosial mungkin. Jadi saya rasa ini perlu sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah. Oke, tadi Mas Dipo juga sempat mention terkait dengan industri mana saja yang rentan begitu ini melakukan potensi PHK. Tadi ada kalau tidak salah ada 4 industri manufaktur yang paling rentan terhadap tekanan biaya bahan baku. Bisa disebutkan lagi Mas industri mana saja dan sebetulnya seberapa besar kerentanannya? Ya, jadi memang industri-industri terdampak yang paling besar adalah yang komponen impornya paling tinggi. Ya, jadi itu yang menyebabkan pelambatan. Lalu yang utama adalah tekstil, plastik, otomotif, dan elektronik. Itu yang utama. Selain itu sebenarnya ada juga semen sama kimia dan farmasi. Kan tadi obat-obatan ya. Dan ini sayang sekali karena industri-industri ini memang yang padat karya. Jadi mereka memang mengemploy banyak sekali pegawai. Ya kan makanya kenapa ini yang terdampak PHK tinggi karena mereka memerlukan begitu banyak orang untuk produksi. Kan mungkin kalau kita baca sosial media karena yang bilang ya oh ya rupiah melemah ini bagus ya buat kita ekspor dan segala. Saya rasa itu kurang tepat. Kenapa? Mungkin kita perlu bagi dua. Ada pertama memang yang dia bahan bakunya 100% lokal. Itu biasanya komoditas, jadi kopi atau batu bara atau sawit memang 100% lokal. Ada beberapa industri misalnya pakaian, dia ada bahan lokalnya, ada bahan importnya. Nah ketika rupiah melemah ke 18.000 contohnya, itu mereka untung, itu betul. Tetapi ketika di atas 18.000 itu mereka menjadi berat. Kenapa? Karena bahan baku yang lain itu naiknya terlalu tinggi, lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang dia dapat gitu Mas Yan. Jadi kita memang perlu berhati-hati nih soal rupiah juga. Nah, saya rasa banyak industri tadi itu indikator kedua tadi, terutama yang padat karya ya. Ketika rupiah, misalnya dia memang ekspor gitu, dia nggak jual ke domestik, dia memang untung betul. Misalnya ketika rupiah 17.000, 18.000, tetapi ketika di atas 18.000 itu semua barang lain naiknya terlalu tinggi dibandingkan keuntungan yang dia dapat. Jadi pada akhirnya banyak industri, terutama yang padat karya itu memang net loss. Jadi dia memang net loss secara hitung-hitungan gitu Mas Yan. Oke, yang jadi kita garis bawahin lagi dari rilis KOR yang juga disebutkan bahwa investasi yang dilakukan oleh menyebutkan secara spesifik dan antara begitu ini perlu diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti industri tekstil dan juga produk tekstil, petrokimia berbasis nafta serta besi dan juga baja. Penjelasan lengkapnya seperti apa Mas Dipo? Ya, jadi ini memang menarik sekali ya Mas Yan. Jadi kita pun bertanya-tanya kenapa begitu banyak sampai hari ini ya, begitu banyak industri yang komponen impornya sangat tinggi di Indonesia. Dan ini menyebabkan banyak industri sangat rentan PHK.
karena komponen impornya tertinggi. Nah, kalau dulu kan mungkin ada Kementerian BUMN dan itu memiliki koordinasi yang sangat-sangat baik mungkin dengan Kementerian Industrian dan Kementerian Perdagangan. Tetapi sekarang dengan BUMN di bawah Danantara ini, kan Danantara cukup tertutup ya Mas Yan. Dari sisi laporan keuangan dia nggak buka, dari strategi kita nggak tahu apa. Sedangkan sebenarnya peran Danantara ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan namanya mother industry. Jadi industri utama yang bisa membangun industri-industri kecil. Karena sampai saat ini kita banyak fokus di industri yang di tengah atau yang di bawah, tapi bukan mothernya, jadi bukan industri utamanya. Kalau kita mau menjadi negara industrialisasi, kita memang harus perlu yang atas. Kan banyak juga ya cerita soal Indonesia ini mengalami masa deindustrialisasi atau penurunan deindustrialisasi. Dan itu terlihat sekali ya, mungkin ketika zaman dulu kita sangat jago bikin pesawat contohnya. Dan itu betul, kita menjual ke Boeing, dan the best planes itu in the world memang buatan Indonesia, itu true. Tapi hari ini kan industri itu tidak ada. Jadi kita memang perlu memikirkan industri apa yang perlu kita bangun agar industri-industri ini tetap ada. Nah, jadi industri yang menurut saya yang krusial sekali, contohnya misalnya tadi kita ngomongin tekstil dan plastik, yang tidak ada adalah namanya produk turunan dari minyak tersebut, ada namanya nafta. Nah, si nafta ini adalah bahan baku utama untuk tekstil, baju, pakaian, bahkan plastik. Nah, si nafta ini kita 60% masih import hari ini. Seharusnya industri ini kita miliki. Jadi kalau kita mau membangun tekstil, kita jangan bangun di tekstil. Karena swasta itu bisa membangun tekstil. Yang nafta ini sulit, karena ini memang mother industry, kelas berat. Gitu. Jadi ini memang harus strategis dilakukan oleh Danantara. Oke, baik. kami. Baik Mas Dipo, pertanyaan terakhir bisa dijawab singkat Mas Dipo. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, rekomendasi Anda, dukungan seperti apa yang harusnya diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha agar mengantisipasi gelombang PHK? Ya, memang ini sudah waktunya pemerintah memikirkan insentif apa dan subsidi apa yang bisa diberikan kepada dunia usaha dan kelas menengah. Ya, jadi bukan hanya di produsen tetapi di konsumennya juga. Karena saat ini memang ada diskusi soal insentif dan subsidi di level Menko Perekonomian, tetapi saya rasa itu belum maksimal. Kenapa? Karena masyarakat dan dunia usaha ini benar-benar loss-nya cukup tinggi, Mas. Dari rupiah yang melemah, dari imported inflation. Sebagai contoh misalnya Pertamax naik 30%. Kalau misalnya ada subsidi atau insentif yang baru, yang minimal sama dong. Sama yang 30% masyarakat loss itu. Ya kan? Memang lebih paling ideal itu pemerintah tidak menaikkan. Kalau memberikan subsidi yang baik ya turunin lagi si Pertamax gitu. Jadi saya rasa ini ya, walaupun Pertamax memang hanya 27% dari penggunaan minyak, kita perlu ingat yang pakai Pertamax juga tukang ojek juga banyak pakai Pertamax, banyak Golkar pakai Pertamax. Ini kita harus prihatin dan berempati dengan kelas menengah yang sangat-sangat tertekan saat ini, Mas Yan. Itu menurut saya. Oke, artinya memang sangat diperlukan sekali solusi dari pemerintah juga terkait dengan insentif dan subsidi apa untuk kelas menengah ini, dan yang terpenting adalah angkanya juga memang harus berimbang dan juga tepat begitu ya. Terima kasih Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Lamli atas penjelasannya di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Mas. Saudara jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya unjuk rasa mahasiswa terjadi di sejumlah daerah. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta kenaikan harga BBM dibatalkan. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia bakal berdemo di Bundaran HI Jakarta. Demo digelar untuk merespons kondisi bangsa saat ini, khususnya impitan ekonomi. Ada 5 tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa dalam demo hari ini, yaitu stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan menuntut Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Aksi diperkirakan akan diikuti 1.500 orang. Sebelumnya, unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis malam berujung cekcok dengan polisi. Cekcok sempat terjadi saat spanduk pendemo yang dibakar di badan Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat dipadamkan aparat. Aksi dorong antara polisi dan sejumlah mahasiswa baru bisa mereda setelah aparat berhasil menenangkan mahasiswa. Aksi turun ke jalan ini merupakan respons keras mahasiswa terkait sejumlah isu, di antaranya kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax.
Unjuk rasa juga digelar warga dan mahasiswa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Massa menuntut pemerintah membenahi ekonomi, dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di Riau, demo mahasiswa Universitas Islam Riau sempat diwarnai aksi saling dorong saat mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Riau menuntut evaluasi 600 hari kinerja Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, di antaranya anggaran dapur MBG karena diduga marak temuan SPPG fiktif. Mahasiswa juga menyoroti harga BBM Pertamax yang naik dan meminta kepemimpinan Prabowo Gibran membawa negara ini ke arah lebih baik. Kami di sini menuntutlah kepada pemerintah pusat, kepada terkhususnya Prabowo Gibran, evaluasi kinerja yang dilakukan sekarang saat ini, Bang. Bagaimana kinerja Prabowo Gibran sampai hari ini? Kalau sama-sama kita ngeliat, Bang, lebih banyak negatifnya, Bang, daripada positifnya. Karena perlu memang evaluasi besar-besaran. Jika reformasi tidak dilakukan, maka revolusi lagi yang dijalankan, Bang. Mungkin itulah dari mahasiswa Universitas Islam Riau. Dan kini kita pantau suasana jelang aksi unjuk rasa mahasiswa di Bundaran HI Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Janivan Prapta. Rahma, bagaimana persiapan di lokasi? Apakah ada mahasiswa yang sudah tiba di sana? Ya, bagaimana juga saudara, dari pantauan kami sejak pukul 6 tadi hingga sekarang, bagaimana ini belum ada pantauan atau belum ada terlihat gitu ya mahasiswa yang berada di kawasan Bundaran HI Jakarta ini. Dan namun dari pagi tadi sekitar pukul 9 atau setengah 9 tadi sudah dilakukannya apel gelar pasukan begitu ya oleh Polres Jakarta Pusat, dan ini dipersiapkan untuk melakukan pengamanan unjuk rasa di kawasan Bundaran HI ini. Dan kalau kami melihat bagaimana juga saudara, kalau untuk di kawasan Bundaran HI sekarang masih terpantau normal seperti biasa begitu ya, tapi memang polisi ini sudah berjaga di berbagai titik begitu, dan juga lalu lintas masih terlihat normal. Kalau kami juga sudah mengkonfirmasi kembali kepada Ketua BEM UI dan menyebutkan tadi untuk unjuk rasa ini atau penyampaian pendapat ini diperkirakan akan dilakukan setelah sholat Jumat atau sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan mereka dari BEM UI dan juga beberapa BEM dari universitas lain ini akan bergerak dari Universitas Indonesia menuju ke kawasan Bundaran HI sekitar pukul 10, dan nantinya akan melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu dan akan long march begitu ya ke kawasan Bundaran HI dan akan menyampaikan pendapatnya, di mana kalau di sebelumnya ini sudah disampaikan oleh BEM Universitas Indonesia ada 5 tuntutan yang disampaikan nanti begitu dalam demo ini. Adalah yang pertama adalah stop pemborosan APBN, lalu yang kedua merupakan turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Untuk tuntutan ketiga adalah hentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa Merah Putih. Lalu yang keempat adalah hentikan militerisme di ranah sipil. Lalu yang tuntutan kelima yaitu meminta Presiden Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah. Dan kita akan menunggu bagaimana jalannya penyampaian pendapat dan juga demo nanti yang akan dilaksanakan di kawasan Bundaran HI. Tapi kalau kami pantau hingga saat ini kondisi di Bundaran HI ini masih terpantau normal dan juga lalu lintasnya masih terpantau normal. Bagaimana? Lalu lintas masih normal, tapi ketika nanti dimulai, bagaimana skema pengalihan arus lalu lintasnya, Rahma? Ya, tentunya untuk skema arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI ini tentunya menyesuaikan begitu ya, bagaimana ada juga saudara, tapi dari tadi kami melihat bagaimana apel pengamanan begitu disebutkan bahwa untuk prioritas dari polisi ini nanti akan mengamankan dari aktivitas warga yang di sini terlebih dahulu, begitu memprioritaskan dari aktivitas warga di kawasan Bundaran HI ini. Untuk bagaimana nantinya rekayasa lalu lintasnya akan situasional, melihat dari jumlah massa yang datang, melihat dari jumlah mahasiswa yang datang begitu ya, dan juga apakah nanti akan ada penutupan atau tidaknya jalan di kawasan Bundaran HI ini akan melihat situasionalnya. Bagaimana juga saudara, dan tentunya kalau kami melihat jika dari unjuk rasa atau demo dilaksanakan di kawasan Bundaran HI, tentunya ini akan berdampak di jalan di sekitaran Sudirman dan juga MH Tamrin. Jadi untuk pengguna jalan begitu ya, untuk masyarakat yang akan melewati memang tentunya harus mengantisipasi jika nantinya demo sudah dimulai pasti akan ada kepadatan lalu lintas di kawasan Bundaran HI dan juga di Jalan Sudirman dan juga di Jalan MH Tamrin. Bagaimana?
Baik, terima kasih laporan Rahma Piliang dan juga juru kamera Jenivan Prapta langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Saudara, Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka hingga 12 Juli 2026. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuka Jakarta Fair Kemayoran 2026. Pramono menargetkan nilai transaksi untuk UMKM selama penyelenggaraan tembus lebih dari 8 triliun rupiah. Pramono bilang target tersebut lebih tinggi dari capaian tahun lalu sejumlah 7,3 triliun rupiah. Dengan 5,9 juta pengunjung. Ia juga menargetkan nilai transaksi di tahun depan bisa mencapai 9 triliun rupiah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Jakarta Fair. Mudah-mudahan event tahun ini lebih meriah dari tahun lalu. Tahun lalu pengunjungnya 5,9 juta, transaksinya 7,3 triliun. Mudah-mudahan tahun ini di atas 8 triliun, yang hadir di atas 6 juta. Bagi Anda pencinta kuliner, saudara, Jakarta Fair 2026 siap memanjakan lidah Anda dengan aneka tenan makanan. Salah satunya kuliner khas Betawi. Berikut liputan dari jurnalis Kompas TV, Tesalonika Ajeng dan juru kamera Yogi Syarefi. Aduh, sedapnya saudara. Tessa lagi di Jakarta Fair 2026 ini. Dan dari tadi tuh rasanya nggak afdol gitu kalau belum berburu kuliner di sini ya. Di tangan Tessa sudah ada kerak telur khas dari Betawi ya. Supaya Jakarta Fair-nya itu terasa Jakarta banget begitu ya. Saudara, bisa dilihat. Tessa udah nggak sabar sih. Ayo, saudara kita cicip dulu kerak telur yang ada di Jakarta Fair ini, karena sedari tadi Tessa melihat di sini memang banyak sekali stand-stand kuliner ya yang ada di sini. Kalau selain dari kerak telur, tadi juga ada tahu gejrot, lalu juga ada berbagai UMKM yang ada di sini. Nah, buat Anda, saudara yang memang suka kuliner gitu ya dan pengen untuk berburu kuliner di Jakarta Fair ini, itu adalah hal yang tepat untuk saudara bisa hadir di Jakarta Fair 2026 ini dari tanggal 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Tessa sampai belum bisa menelan gitu ya. Tapi selain kerak telur di sini, Tessa pengen ajak saudara untuk lihat di sini ada apa aja sih selain kerak telur begitu ya. Halo kakak, di sini kayaknya rame banget. Selain kerak telur ada apa aja sih kak? Ada tahu gejrot, ada pecel mendoan, ada toge goreng juga, aneka gorengan. Minumannya ada es mangka, kalau mau coba silakan. Wow, es mangka kayaknya menarik, saya mau satu ya kakak ya. Asik, es semangkanya sudah di tangan. Terima kasih kakak. Kalau tadi kita udah ada kerak telur dan ada es semangka di sini, Tessa mau cobain tapi kayaknya Tessa mau habiskan makan di sini dulu sekalian ya. Jadi buat Anda yang masih penasaran ada apa aja kuliner di Jakarta Fair 2026 ini, masih ada waktu sampai dengan tanggal 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Tesalonika Ajeng, Yogi Syarefi, Kompas TV Jakarta. Bikin lapar aja. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita, saudara, di Sapa Indonesia Pagi. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Breman Atenaya undur diri. Selamat pagi, selamat sarapan. Sampai jumpa.